Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5616 Putra Suci Sekte Guncangan Naga. Li Yusan, hentikan. Dengan teriakan keras, Li Yusan, Putra Suci Sekte Jinglong, tiba bersama banyak tokoh kuat dari sekte tersebut. Li Yusan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Lin Bai, berkata, "Saya Li Yusan, Putra Suci Sekte Jinglong. Salam untuk semua rekan Taois dari Chu." Melihat kedatangan Putra Suci Sekte Jinglong, tetua kedua dan yang lainnya tentu saja tidak dapat melanjutkan serangan mereka, jadi mereka mundur ke perahu roh dan berdiri di belakang Lin Bai. Lin Bai membalas dengan menangkupkan tangannya, berkata, "Saya Lin Bai, Putra Suci Sekte Tianshui." "Oh, jadi Anda adalah rekan Taois Lin Bai. Sungguh lebih baik bertemu Anda secara langsung daripada hanya mendengar tentang Anda. Anda memang seorang pahlawan muda." Setelah mendengar nama Lin Bai, mata Li Yusan berbinar gembira, dan dia berkata sambil tersenyum. Lin Bai mendengus dingin, matanya tidak menunjukkan niat membunuh tersembunyi, dan berkata, "Bukankah Sekte Jinglong terlalu sombong? Di wilayah kerajaan Cuku, mereka benar-benar melakukan tindakan keji seperti itu." Li Yusan melirik pertempuran sengit di hutan di bawah dan berkata dengan senyum masam, "Putra Suci Lin Bai, jujur saja, Sekte Jinglongku dan kota Kijue memiliki permusuhan yang sudah lama. Baru-baru ini, kami bertemu mereka di ibu kota kerajaan Chu. Para tetua sekte kami merasa tidak nyaman dan diam-diam datang untuk membuat masalah bagi kota Kijue. Ini adalah kelalaianku, mohon maafkan aku, Putra Suci Lin Bai." Jelas Li Yusan dengan senyum ramah. Siapapun yang mendengar ini pasti akan menganggap Li Yusan sebagai orang yang masuk akal. Tetapi Lin Bai tidak berpikir demikian. Mengapa Li Yusan tiba tepat ketika Lin Bai hendak menyerang Sekte Jinglong? Terlebih lagi, setelah Lin Bai muncul, dia membuka mata asurannya dan melihat sekeliling. Dia telah melihat Li Yusan menunggu puluhan ribu mil jauhnya. Mereka belum bertindak, membiarkan murid-murid Sekte Jinglong membantai murid-murid Kota Tujuh Absolut. Namun, setelah mendengar kata-kata Li Yusan, Lin Bai menyatakan pemahamannya. Karena Kota Tujuh Absolut dan Sekte Jinglong memiliki permusuhan darah, wajar jika musuh saling bertarung ketika bertemu. Jika Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi bertemu, mereka mungkin juga akan bertarung. Lin Bai berkata pelan, "Jadi ada permusuhan darah. Saya mengerti. Tetapi Putra Suci Li Yusan, perayaan ulang tahun Kaisar Chu akan segera dimulai. Pertempuran skala besar antara sekte dan keluarga dilarang keras di wilayah ibu kota. Saya mengerti bahwa Anda memiliki permusuhan, tetapi saya juga berharap Anda dapat memahami kami dan tidak menimbulkan masalah di ibu kota. Jika ada masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat bertarung perlahan setelah kembali ke wilayah Sekte Kitian." Maksud Lin Bai sederhana, jangan bertindak gegabah di ibu kota Chu. Ini bukan wilayah Anda. Jika Anda adalah naga, maka berbaringlah. Sekalipun kau seekor harimau, kau harus tetap bersembunyi. Setelah perayaan ulang tahun Kaisar Chu, kalian bisa kembali ke wilayah masing-masing dan bertarung sesuka hati, tidak akan ada yang ikut campur. Li Yusan, Putra Suci Sekte Jinglong, tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas bantuanmu, Putra Suci Lin Bai. Aku akan membawa murid-muridku dan pergi." Sekarang, Lin Bai berkata, "Tolong minta Putra Suci Li Yusan untuk menjelaskan situasi hari ini kepada divisi Zhaoxing setelah kembali ke ibu kota. Kalau tidak, mereka tidak akan datang mengetuk pintu kita lagi, mereka tidak semudah diajak bicara seperti aku." Li Yusan tersenyum, "Divisi Zhaoxing Chu terkenal, aku pasti akan pergi dan menjelaskan situasinya. Terima kasih atas pengingatnya, Putra Suci Lin Bai." Li Yusan tersenyum dan memimpin murid-murid Sekte Jinglong pergi. Setelah berjalan agak jauh, Tetua Sekte Jinglong yang baru saja berhadapan dengan Lin Bai mencibir, Sekte Tianshui sudah hampir mati, berani-beraninya mereka menentang Sekte Jinglong kita. Mereka benar-benar tidak tahu kematian mereka sendiri." Gambar, senyum Li Yusan membeku, dan dia berkata dingin, "Putra Suci Lin Bai ini memang punya beberapa trik tersembunyi." Titik petik 2. Sepertinya rumor di ibu kota itu benar. Putra Suci Lin Bai dari Sekte Tianshui sangat teliti dan kejam, dia benar-benar putra suci yang bengis. Seorang tetua Sekte Jinglong berkata, "Mohon maafkan saya, Putra Suci, karena gagal membunuh Lu Lingjun dari Kota Tujuh Absolut. Karena kali ini tidak berhasil, mari kita tunggu kesempatan lain." Li Yusan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kota Tujuh Absolut pasti akan mengirim murid-murid penting ke ibu kota untuk perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Kesempatan ini benar-benar langka. Jika kita bisa memusnahkan semua jenius Kota Tujuh Absolut, itu akan lebih menguntungkan Sekte Jinglong kita. Tidak perlu terburu-buru. Perayaan ulang tahun Kaisar Chu masih 2 tahun lagi. Kita punya banyak waktu untuk membuat masalah bagi Kota Tujuh Absolut.
Li Yusan berkata dengan santai, lalu memimpin murid-murid Sekte Jinglong kembali ke ibu kota. Seperti yang Lin Bai duga, semua ini memang diatur oleh Li Yusan di balik layar. Benar saja, di wilayah timur alam iblis, mereka yang bisa menjadi putra suci semuanya adalah karakter yang kejam. Kecuali putra suci gerbang langit dan bumi. Titik titik titik. Setelah anggota Sekte Jinglong pergi, lelaki tua dari kota tujuh absolut akhirnya menghela napas lega, menangkupkan tangannya, dan berkata, saya Wang Shougu dari kota tujuh absolut. Terima kasih kepada kalian semua dari Sekte Tianshui atas bantuan kalian. Kota tujuh absolut akan selalu mengingat kebaikan ini. Lin Bai membalas salam dan bertanya, senior, tidak perlu formalitas seperti itu. Perayaan ulang tahun Kaisar Chu akan segera dimulai, dan kita tidak bisa membiarkan ibu kota jatuh ke dalam kekacauan. Namun, karena kota tujuh absolut dan Sekte Jinglong memiliki permusuhan yang sudah lama, dan kalian berdua telah meninggalkan sekte asal kalian, mengapa kalian tidak sedikit lebih berhati-hati saat bepergian? Tanya Lin Bai, bingung. Tetua buah Dao Tai dari kota tujuh absolut tersenyum masam, melirik wanita yang ketakutan di belakangnya, dan menggelengkan kepalanya, berkata, masalah ini terlalu lancang dariku. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Lin Bai mengangguk dan berkata, seperti Sekte Jinglong, setelah kalian kembali ke ibu kota, laporkan situasinya ke divisi Zhaoxing untuk menghindari penyelidikan di masa mendatang. Wang Shougu mengangguk berulang kali dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, putra suci Lin Bai. Kami akan melapor ke divisi Zhaoxing segera setelah kami kembali ke ibu kota. Tepat saat itu, desis. Ratusan sosok melesat menembus awan seperti anak panah dari cakrawala. Lin Bai dan tetua kedua mendongak dan melihat puluhan pendekar alam buah Dao Tai memimpin ratusan pendekar alam Dewa Dao ke tempat ini. Pupil mata Lin Bai menyempit, dan dia berbisik, cek, perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Sungguh acara besar yang hanya terjadi sekali setiap 10.000 tahun di alam iblis. Dulu, pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai jarang terlihat, tetapi sekarang mereka ada di mana-mana di ibu kota. Kita baru saja mengantar beberapa pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Jinglong, dan sekarang puluhan lagi telah tiba. Kelompok pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini mendarat di hutan. Di antara mereka, seorang pemuda mendarat dengan ekspresi panik. Saudari, apakah kau baik-baik saja? Pria itu mendekati wanita itu dan bertanya dengan khawatir. Wanita itu, dengan hati yang hancur, melemparkan dirinya ke pelukan pria itu dan menangis, kakak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pria itu dengan lembut memeluknya, menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Li Guxian mendekati Lin Bai dan berbisik, dia adalah Lu Qingjun, putra suci kota tujuh absolut. Wanita yang menangis di pelukannya adalah adik perempuannya, Lu Lingjun. Sepertinya pengepungan Sekte Jinglong terhadap para pendekar kota tujuh absolut di sini memang bertujuan untuk membunuh Lu Lingjun. Mendengar ucapan Li Guxian, Lin Bai memahami identitas kedua orang tersebut. Bab 5617 Putra Suci dari Kota Tujuh Absolut. Lu Qingjun. Di mana binatang buas dari Sekte Jinglong itu? Lu Qingjun menghela napas lega melihat adiknya, Lu Lingjun, tidak terluka. Segera, dia melihat sekeliling, mencari jejak prajurit Sekte Jinglong. Putra Suci, orang-orang dari Sekte Jinglong sudah pergi. Wang Shougu buru-buru memberitahu Lu Qingjun tentang situasinya, untungnya, berkat bantuan rekan Taois Lin Bai, Putra Suci dari Sekte Tianshui, kami dapat melarikan diri dari Sekte Jinglong. Jika tidak, kami mungkin tidak akan dapat melihat Putra Suci hidup untuk waktu yang lama. Saat dia berbicara, Wang Shougu melirik Lin Bai di atas perahu roh. Saat ini, Lu Qingjun melayang dari hutan dan muncul di depan perahu roh, menangkupkan tangannya dan berkata, aku Lu Qingjun. Terima kasih, rekan Taois Lin Bai, atas bantuanmu dalam menyelamatkan adikku dan para prajurit kota tujuh absolut. Aku, Lu, selalu menghargai persahabatan dan rasa terima kasih. Anggap ini sebagai bantuan pribadi yang kuberikan kepadamu, rekan Taois Lin Bai. Jika kau pernah menghadapi kesulitan di masa depan, beritahu aku, dan bahkan jika ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya, aku pasti akan datang membantumu. Kata-kata Lu Qingjun jauh lebih menyenangkan daripada kata-kata Li Yusan dari Sekte Jinglong. Terlebih lagi, Lin Bai jelas merasakan ketulusan dalam kata-kata Lu Qingjun. Dia tidak hanya mengatakannya untuk pamer, juga bukan sekadar menawarkan kata-kata sopan. Karena dia telah membuat janji ini, dia pasti akan menepatinya. Jika Lin Bai pernah dalam kesulitan, dia pasti akan datang membantunya. Lu Qingjun memiliki aura kebenaran dan integritas, dan aura ini sangat cocok dengan niat pedangnya, memberinya kultivasi hati pedang tingkat pertama. Seorang kultivator pedang dengan hati pedang. Apakah itu seni bela diri melalui pedang, dan jalan melalui emosi? Menarik.
Teknik pedang dengan kebenaran yang tak tergoyahkan. Sebagai sesama kultivator pedang, Lin Bai jelas merasakan fluktuasi hati pedang yang terpancar dari Lu Qingjun. Ini menegaskan bahwa Lu Qingjun tidak berbohong. Itu hanya pertemuan kebetulan, masalah sepele, kakak Lu, jangan diambil hati. Lin Bai berkata sambil menangkupkan tangannya. Namun, karena Kota Tujuh Absolut dan Sekte Guncangan Naga memiliki permusuhan berdarah, dan kalian berdua telah meninggalkan kampung halaman, bagaimana mungkin kalian tidak lebih berhati-hati saat bepergian? Meninggalkan ibu kota, tanpa perlindungan istana kekaisaran, Sekte Guncangan Naga pasti akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhmu. Mendengar ini, Lu Qingjun menghela napas berulang kali, melirik Lu Lingjun. Matanya menyala karena marah, tetapi dia tidak bisa memarahi adiknya. Lu Qingjun berkata, adik perempuanku suka bermain, dan karena kita baru saja tiba di ibu kota, dia ingin berkeliling dan melihat pemandangan Chu. Aku melarang mereka meninggalkan ibu kota, tapi aku tidak menyangka dia akan diam-diam menyelinap keluar bersama beberapa murid kepercayaannya. Lin Bai mengangguk mengerti. Melihat adik perempuan Lu Qingjun, Lu Lingjun, di belakangnya, dia melihat kepalanya tertunduk, air mata jatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi penyesalan dan kesedihan. Dalam pertempuran barusan, beberapa teman dan orang kepercayaannya telah meninggal. Jika Wang Shougu tidak menemukan mereka tepat waktu dan menyelamatkannya, dia mungkin juga akan mati. Lin Bai menghela napas pelan dan berkata, ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan ibu kota Chu adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Prajurit dari seluruh alam iblis akan berkumpul di sini, dan semua jenis iblis dan monster akan ada di sana. Setelah kau membawa adikmu kembali, kau masih perlu mendisiplinkannya dengan ketat, dan yang terbaik adalah jika dia tidak meninggalkan ibu kota. Di dalam ibu kota, divisi Zhaoxing dan garnisun ibu kota ditempatkan, dan penjahat biasa tidak akan berani membuat masalah. Lu Qingjun menangkupkan tangannya dan berterima kasih berulang kali, terima kasih atas bimbinganmu, kakak Lin. Lin Bai berkata, setelah kau kembali ke ibu kota, kau masih perlu melapor ke divisi Zhaoxing dan menjelaskan apa yang terjadi hari ini, agar ketika divisi Zhaoxing datang mengetuk pintu di masa depan, mereka tidak akan semudah aku untuk diajak bicara. Lu Qingjun mengangguk dan berkata, tentu saja, meskipun aku baru di ibu kota Chu, aku tetap tahu reputasi besar divisi Zhaoxing Chu. Setelah aku kembali ke kota, aku akan segera pergi ke divisi Zhaoxing untuk melapor. Lin Bai mengangguk dan berkata, tentu saja, jika kakak Lu masih merasa tidak bisa menahan amarahnya, kau juga bisa meminta divisi Zhaoxing untuk mencoba membuat masalah bagi Sekte Jinglong. Gambar, anggap ini sebagai pelajaran bagi Sekte Jinglong. Lu Qingjun sedikit mengerutkan kening dan berkata, apakah ini akan berguna? Apakah divisi kriminal kerajaan Chu akan menyinggung Sekte Jinglong demi kota Tujuh Absolut kita? Lin Bai tersenyum penuh arti dan berkata, mungkin akan berguna. Lu Qingjun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, terima kasih atas bimbinganmu, kakak Lin. Adik perempuanku sedikit ketakutan, jadi aku akan membawanya kembali untuk beristirahat dulu. Aku akan menemui kakak Lin untuk minum dan mengobrol setelah selesai dengan pekerjaanku. Lin Bai sedikit tersenyum dan memperhatikan Lu Qingyun dan kelompok prajurit kota Tujuh Absolut pergi. Setelah Sekte Jinglong dan para prajurit kota Tujuh Absolut pergi, pegunungan dan hutan di pinggiran timur ibu kota kembali damai. Kita juga harus pergi ke ibu kota, kata Lin Bai kepada Li Guxian setelah menangani insiden kecil ini. Li Guxian memerintahkan para pendekar untuk berlayar, lalu mendekati Lin Bai, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Lin Bai, mengapa kau baru saja mendorong Lu Qingjun untuk mengajukan pengaduan ke divisi Zhaoxing? Untuk membuat divisi Zhaoxing menimbulkan masalah bagi Sekte Jinglong. Tetua kedua juga mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, ya, putra suci Lin Bai, pertahanan ibu kota sekarang berada di bawah tanggung jawab Pangeran Chen. Jika masalah ini meningkat, itu pasti akan sangat merugikan Pangeran Chen. Terlebih lagi, begitu banyak murid kota Tujuh Absolut telah meninggal. Jika masalah ini meningkat, akan sulit untuk ditangani. Kita harus mencoba meminimalkan kerusakan dan menyelesaikan ini secara damai. Li Guxian dan tetua kedua memiliki pemikiran yang sama. Bukan hanya mereka, tetapi Qiao Mo dan Qin Yao juga tidak mengerti mengapa Lin Bai mendorong Lu Qingjun untuk mengajukan pengaduan ke divisi Zhaoxing. Mereka semua percaya bahwa masalah ini harus ditekan dan tidak dipublikasikan. Dengan cara ini, itu tidak akan memengaruhi Pangeran Chen. Pangeran Chen saat ini bertanggung jawab atas keamanan ibu kota, segala masalah yang muncul akan disalahkan padanya. Tindakan Lin Bai pasti akan menempatkan Pangeran Chen dalam kesulitan besar. Lin Bai dengan santai menjawab, tidak apa-apa, apa yang ditakdirkan akan terjadi. Li Guxian bertanya, aku tidak begitu mengerti, jelaskan padaku. Lin Bai tersenyum lembut, situasi luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa.
Jika beberapa orang bertindak terlalu agresif, maka kita perlu memberi mereka contoh. Kata-kata Lin Bai segera mencerahkan tetua kedua. Wajah Li Guxian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, maksudmu. Sekte Jinglong itu monyet. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, perayaan ulang tahun Kaisar Chu adalah acara besar di alam iblis. Seniman bela diri dari seluruh alam iblis akan datang ke ibu kota Chu untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Kaisar Chu. Pada saat yang sama, Kerajaan Chu juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan metode dan kekuatannya, untuk mencegah beberapa penjahat kecil. Misalnya, untuk mencegah Sekte Qitian. Wilayah Sekte Qitian berbatasan dengan wilayah Kerajaan Chu, dan sering terjadi gesekan di perbatasan. Jika Sekte Jinglong tidak bertobat dan terus menimbulkan masalah, mereka mungkin benar-benar menjadi monyet itu. Lin Bai tersenyum penuh arti kepada Li Guxian dan tetua kedua. Li Guxian menatap Lin Bai dengan ekspresi aneh, seolah-olah dia tidak mengenalinya saat ini. Lin Bai, kau benar-benar seorang perencana. Lin Bai tersenyum kecut, tentu saja, aku juga memiliki motif egoisku sendiri. Siapa yang menyuruh tetua Sekte Jinglong itu untuk begitu tidak tahu berterima kasih, berani mengejek dan memprovokasi Sekte Tiansuiku di wilayah Chu? Sebagai putra suci Sekte Tiansui, penghinaannya terhadap Sekte sama saja dengan menamparkan wajahku. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka lolos begitu saja? Lin Bai tersenyum dingin, berbalik, dan kembali ke kabin. Mendengar kata-kata Lin Bai, tetua kedua merasa sangat puas dan menghela napas penuh emosi. Leluhur Zhang Bailiu, sepertinya kau tidak salah pilih orang. Mungkin Sekte Tiansuiku benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Bab 5618 kembali ke ibu kota. Ibu kota Chu tetap megah dan mengesankan seperti biasanya. Sebagai kota terkuat di dalam wilayah Chu, keluarga kerajaan Chu telah mencurahkan lebih banyak energi untuk kota ini daripada untuk memerintah negara. Tembok kota, yang mencapai ketinggian 10.000 kaki, dipenuhi dengan ukiran rune dan susunan sihir yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang yang tangguh. Bahkan jika seorang kultivator kuat menyerang, susunan sihir ibu kota, setelah diaktifkan, akan cukup untuk menahan serangan mereka. Ibu kota memiliki total 108.000 gerbang, memastikan pergerakan bebas para praktisi bela diri di dalam dan di luar ibu kota. Dengan semakin dekatnya hari ulang tahun Kaisar Chu, banyak praktisi bela diri datang dan pergi dari ibu kota. Setelah perahu roh Lin Bai dan Li Guxian meninggalkan pegunungan pinggiran timur, mereka mendongak dan melihat perahu roh di langit menyerupai sungai panjang yang membentang hingga cakrawala, mendarat di depan gerbang kota di seluruh ibu kota. Di atas perahu roh, banyak praktisi bela diri berdiri di geladak, wajah mereka berseri-seri gembira. Mereka menatap kota termegah di wilayah timur alam iblis, mata mereka berbinar-binar penuh kerinduan dan kegembiraan. Apakah ini ibu kotanya? Kota ini sangat megah. Tentu saja, ibu kota Chu adalah kota termegah di wilayah timur alam iblis. Keluarga kerajaan Chu telah mengerahkan upaya besar dalam pembangunan ibu kota, jumlah tentara yang menjaga gerbang kota saja melebihi 1 juta. Setiap tahun, investasi keluarga kerajaan Chu dalam pemeliharaan ibu kota cukup untuk menghidupi puluhan ribu keluarga kecil. Banyak tetua di perahu roh mulai memperkenalkan ibu kota Chu kepada generasi muda. Di tengah keramaian, Lin Bai, Li Guxian, dan yang lainnya turun dari perahu roh dan berjalan menuju gerbang kota. Ulang tahun Kaisar Chu semakin dekat, dan jumlah tentara yang menjaga gerbang kota telah meningkat pesat. Lin Bai berjalan santai, memperhatikan banyaknya tentara yang menjaga gerbang kota. Dia sudah pernah mengunjungi ibu kota sekali sebelumnya, dan jumlah tentara yang menjaga gerbang kota terakhir kali jauh lebih sedikit daripada kali ini. Li Guxian berkata dengan suara rendah, ibu kota sekarang menjadi campuran berbagai macam orang. Murid-murid dari sekte-sekte kuat, keluarga-keluarga besar, dan sekte-sekte utama dari seluruh alam iblis, serta para pemuja, kultivator iblis, dan kultivator jahat semuanya berkumpul di sini. Jika kita tidak meningkatkan pertahanan, ibu kota mungkin sudah kacau sekarang. Lin Bai tersenyum tipis mendengar ini, begitu banyak seniman bela diri yang berkumpul memang merupakan masalah besar. Saat Lin Bai dan kelompoknya mendekati gerbang kota, prajurit terdepan melangkah maju dan bertanya, apakah Anda memiliki izin? Li Guxian menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya keemasan berkilat, memperlihatkan sebuah token di telapak tangannya. Prajurit itu melihat dengan saksama dan buru-buru membungkuk, saya tidak tahu Anda adalah utusan Pangeran Chen. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, Yang Mulia. Li Guxian menyimpan token itu dan berkata, jagalah gerbang kota dengan baik, dan ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah. Prajurit itu menjawab, ya, Yang Mulia. Li Guxian memimpin Lin Bai dan yang lainnya memasuki kota. Jalan-jalan ibu kota lebar dan saling terhubung. Namun kini dipenuhi orang, berdesakan, dengan para pendekar bela diri datang dan pergi tanpa henti.
Di balik gerbang kota, seorang pria tua berjubah brokat dengan penuh semangat menunggu kedatangan mereka. Melihat Li Guxian dan Lin Bai mendekat, ia buru-buru menyapa mereka dengan senyum lebar, membungkuk dan berkata, "Salam, Putri, salam, Menteri Lin Bai, salam, para anggota senior Sekte Tianshui. Saya Zhou Wang, di sini untuk menunggu Anda atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Kereta-kereta sudah siap, silakan menuju kediaman Pangeran Chen." Pria tua itu menjelaskan tujuannya, dan Lin Bai menyadari bahwa dia adalah seorang pendekar bela diri yang dikirim oleh Yang Mulia Pangeran Chen untuk menemui mereka. Li Guxian berkata, "Terima kasih telah datang untuk menyapa kami, Tetua Zhou." Zhou Wang tersenyum ramah dan memimpin Lin Bai dan yang lainnya naik ke kereta, menuju kediaman Pangeran Chen. Lin Bai dengan cermat memeriksa 9 kereta, kereta-kereta itu dicat merah terang, diukir dengan pola-pola kuno, memancarkan kemuliaan. Seekor kuda bersisik biru menarik kereta. Kuda bersisik biru ini, yang disebut binatang naga biru, memiliki kepala seperti naga, tubuhnya ditutupi sisik naga biru, dan tinggi, kuat, serta mengesankan. Binatang naga biru juga merupakan binatang purba. Ia hanya ditemukan di tempat perburuan kerajaan Chu di seluruh alam iblis. Keluarga kerajaan secara khusus melatih sekelompok penjinak binatang untuk melatih binatang naga biru untuk digunakan oleh keluarga kerajaan Chu. Oleh karena itu, di ibu kota Chu, jika seseorang melihat kereta yang ditarik oleh binatang naga biru, tidak perlu diragukan lagi, orang di dalamnya pasti memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Saat kereta binatang naga biru melaju di jalanan, semua pendekar bela diri di sepanjang jalan memberi jalan, mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa hormat saat mereka melihat kereta yang megah ini. Binatang naga biru bergerak cepat, dengan cepat tiba di istana Pangeran Chen. Sebagai salah satu pangeran terkuat di keluarga kerajaan Chu saat ini, istana Pangeran Chen tentu saja sangat mewah. Di pintu masuk kediaman pangeran, Chu Junyo berdiri dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkerut khawatir, menghela napas berulang kali sambil mondar-mandir. Melihat naga biru menarik kereta yang mendekat, alisnya yang berkerut akhirnya rileks, memperlihatkan sedikit senyum. Saudara Lin, bahkan sebelum kereta berhenti sepenuhnya, Chu Junyo buru-buru melangkah maju dan menyapa dengan hangat orang-orang di dalam. Mendengar ini, Lin Bai dengan cepat mengangkat tirai dan melangkah keluar. Melihat Chu Junyo lagi, dia tidak lagi memiliki aura kesedihan dan ketidakpedulian yang dimilikinya di kota Ziwei. Sekarang, dia memancarkan aura yang lebih mulia, bersama dengan sedikit melankolis. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam, Yang Mulia Pangeran Chen." Chu Junyo melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Lin Bai, berkata, "Apakah formalitas seperti ini perlu di antara kita? Ayo, ayo, aku sudah menyiapkan jamuan selamat datang untukmu. Mari kita makan dan minum sepuasnya dulu, lalu kita bisa mengobrol santai." Chu Junyo memimpin Lin Bai dan sekelompok pendekar bela diri dari Sekte Tianshui masuk ke dalam, tempat jamuan makan disiapkan di paviliun tepi air di kediaman pangeran. Para pelayan muda yang cantik, dengan sosok anggun, membawa piring-piring berisi hidangan lezat untuk Lin Bai dan yang lainnya. Jamuan makan Pangeran Chen tentu saja termasuk anggur berkualitas. "Aku tahu kau menyukai anggur darah naga, jadi aku secara khusus meminta paviliun abadi untuk menyiapkan banyak," kata Pangeran Chen, mengangkat cangkirnya dan tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai mengangkat cangkirnya dan meminumnya. Anggur darah naga masih sekuat sebelumnya. Anggur itu memasuki mulutnya seperti api yang berkobar, garis api menjalar dari tenggorokannya ke perutnya, panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dominan, ganas, Lin Bai telah terobsesi dengan anggur darah naga untuk sementara waktu karena dia ingin menggunakannya untuk memahami niat pedang teratai biru dalam keadaan seperti mimpi. Sekarang setelah dia memahami niat pedang teratai biru, Lin Bai masih sangat menyukai anggur darah naga. Senyum Pangeran Chen tidak pernah pudar, didorong oleh anggur, antusiasmenya semakin tinggi. Di paviliun tepi laut, para musisi dan penari dari kediaman Pangeran Chen bekerja dalam harmoni sempurna, melodi merdu memenuhi udara saat beberapa peri menari dengan anggun. Setelah beberapa putaran anggur dan hidangan, Yang Mulia Pangeran Chen mengusir para penari dan musisi, senyumnya perlahan memudar, sedikit rasa bersalah terlihat di wajahnya. Dia berkata kepada Lin Bai dan tetua kedua, "Saya baru saja kembali ke ibu kota, dan fondasi saya tidak stabil. Sekte Tianshui mengambil inisiatif untuk menyerah dan sangat mendukung saya. Tetapi kali ini, ketika Sekte Tianshui berperang melawan gerbang surgawi, saya gagal membantu. Ini adalah sesuatu yang telah saya gagal lakukan untuk Sekte Tianshui," kata Lin Bai sambil tertawa ringan. "Saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di ibu kota dari Putri Leping, jadi ini bukan kesalahan Yang Mulia Pangeran Chen. Lagi pula, jika Yang Mulia Pangeran Chen ikut campur, Yang Mulia Pangeran ketiga tentu tidak akan tinggal diam, yang hanya akan memperburuk situasi di Laut Cermin Air."
Kalau begitu, tampaknya kegagalan Yang Mulia Pangeran Chen untuk ikut campur justru merupakan hal yang baik. Bab 5619 Dilema Pangeran Ketiga. Ibu Kota Kekaisaran. Kediaman Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga memegang busur panah panjang yang dibuat dengan sangat indah, memasang anak panah dan membidik sasaran di puncak tinggi di pegunungan sebelah timur ibu kota. Asteris Wash, Asteris. Sebuah anak panah melesat dari dalam ibu kota, secepat kilat, melesat melintasi langit dan mengenai sasaran dengan akurasi sempurna. Pada saat ini, panah yang luar biasa. Huo tua melangkah ke sisi Pangeran Ketiga, memujinya sebelum berkata, Yang Mulia, kabar telah datang dari gerbang kota bahwa Lin Bai dan 10 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya telah tiba di ibu kota. Pangeran Chen saat ini sedang mengadakan jamuan makan untuk mereka. Lin Bai, mata Pangeran Ketiga menyipit, kebencian berkobar di dalamnya. Dia mendengus dingin, Lin Bai ini telah menggagalkan rencanaku berkali-kali. Jika bukan karena bantuannya yang gigih kepada Pangeran Chen, bagaimana mungkin Pangeran Chen mencapai posisi setinggi itu di hadapan Kaisar Chu hanya dalam beberapa tahun setelah kembali ke ibu kota? Pertempuran melawan Sekte Dewa Darah di Kezu awalnya dimaksudkan untuk merusak reputasi Pangeran Chen, tetapi tanpa diduga, Lin Bai menemukan sarang Sekte Dewa Darah, memungkinkan Pangeran Chen untuk dengan mudah memusnahkan sekte tersebut dan langsung membangun pijakan yang kuat di ibu kota. Dia membujuk Sekte Tianshui untuk berjanji setia kepada Pangeran Chen. Meskipun Sekte Tianshui sedang mengalami kemunduran, bahkan unta yang lemah pun lebih besar daripada kuda. Jika Sekte Tianshui bertekad untuk mendukung Pangeran Chen, mereka pasti akan menjadi musuh yang tangguh bagiku. Aku mendengar bahwa setelah mengalahkan gerbang Tiandi, Sekte Tianshui hampir meluncurkan strategi yang disebut rencana kelahiran kembali, yang menunjukkan kesediaan untuk mengerahkan semua kekuatan untuk mendukung murid-muridnya. Sepertinya Sekte Tianshui sedang mempersiapkan pertempuran besar berikutnya. Baru-baru ini, di dalam kerajaan Chu, Sekte Tianshui tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan yang paling menonjol. Setelah setengah bulan pertempuran berdarah di Laut Cermin Air, para pendekar Chu awalnya yakin gerbang Tiandi pasti akan berhasil, tetapi tanpa diduga, setelah setengah bulan pertempuran berdarah, gerbang Tiandi menderita kekalahan telak dan melarikan diri, sungguh situasi yang menyedihkan. Tetua Huo berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, ada alasan lain. Sekte Tianshui percaya bahwa mendukung Pangeran Chen kali ini akan menjadi kesempatan bagi kebangkitan mereka, jadi mereka telah mempertaruhkan segalanya, mengikat nasib sekte mereka dengan Pangeran Chen. Tidak ada jalan kembali, mereka berbagi kemuliaan dan kehancuran. Pangeran Ketiga mengerutkan kening, menghela napas, dan menggosok pelipisnya. Tetua Huo, kita sekarang berada dalam posisi yang sangat pasif. Di istana, sikap Kaisar Chu ambigu, dia tampaknya tidak mau melanjutkan masalah Pangeran ke-12 lebih jauh. Kemarin, saya menyebutkannya kepada ayah saya, tetapi saya jelas merasakan bahwa dia tidak ingin membahasnya lagi. Sekarang, anak yatim piatu Pangeran ke-12 di tangan kita tidak lagi penting. Pangeran Ketiga jelas merasa bahwa dengan mendekatnya hari ulang tahunnya dan dukungan penuh Kaisar Chu kepada Pangeran Chen, Kaisar Chu pasti akan sangat marah di masa lalu, memusnahkan semua pendekar bela diri yang terhubung dengan Pangeran ke-12. Namun kali ini, Kaisar Chu tampak kurang bertekad, bahkan agak enggan untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Pangeran Ketiga telah berulang kali mengangkat masalah anak yatim Pangeran ke-12 di istana beberapa hari terakhir ini, berharap untuk membuat Kaisar Chu marah dan melibatkan Pangeran Chen. Namun, setiap kali dia menyebutkannya, Kaisar Chu menutup matanya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Pangeran Ketiga tahu dia tidak bisa melanjutkan, jika tidak, itu mungkin akan menjadi bumerang. Guru Tua Huo terkekeh dan berkata, Yang Mulia Kaisar Chu bukannya tidak ingin melanjutkan masalah Pangeran ke-12, tetapi lebih tepatnya beliau ingin mendukung Pangeran Chen dan mencegahnya terlibat dalam masalah lain. Gambar, tapi sekarang Yang Mulia Kaisar Chu menyukai Pangeran Chen. Jika kita bisa membuat Pangeran Chen kehilangan dukungan dari Kaisar Chu, maka, dendam lama dan baru harus diselesaikan bersama. Pangeran Ketiga berkata pelan, Tetua Huo membuatnya terdengar mudah. Bagaimana kita bisa membuat Pangeran Chen kehilangan dukungan? Dukungan Pangeran Chen dari Yang Mulia Kaisar Chu hampir melampaui dukunganku. Bahkan Pangeran pertama dan kedua di masa lalu tidak menerima dukungan sebanyak yang diterima Pangeran Chen saat ini. Saat ini, Kaisar Chu memberikan hadiah kecil setiap 3 hari dan hadiah besar setiap 5 hari. Harta karun langka yang dikirim ke kediaman Pangeran Chen mungkin terlalu banyak bahkan untuk ditampung oleh perbendaharaan Chen. Pangeran Ketiga menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Tetua Huo berkata, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kesempatan emas ada di sini sekarang,
kesempatan yang tidak hanya akan membuat Pangeran Chen kehilangan muka di hadapan Yang Mulia lagi, tetapi juga memungkinkan Pangeran Ketiga untuk lebih memperkuat kekuasaannya. Pangeran Ketiga sedikit mengerutkan kening dan bertanya, kesempatan emas apa? Tetua Huo berkata, bukankah Yang Mulia Kaisar Chu memerintahkan Pangeran Chen untuk menjaga ketertiban di ibu kota selama perayaan ulang tahunnya? Jika ibu kota kembali dilanda kekacauan, Yang Mulia Kaisar Chu pasti akan menghukum Pangeran Chen. Jika hanya beberapa tokoh kecil yang meninggal, itu tidak akan berarti apa-apa. Tetapi jika putra dan putri suci dari sekte dan keluarga besar binasa, maka masalah ini akan menjadi sangat serius. Misalnya, jika Lin Bai meninggal di ibu kota, mengingat betapa berharganya dia bagi sekte Tianshui sekarang, apakah menurutmu mereka akan membiarkannya begitu saja? Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membalas dendam atas kematian Lin Bai dan melaporkannya kepada Kaisar Chu. Dalam kemarahannya, orang pertama yang akan disalahkan Kaisar Chu adalah Pangeran Chen, karena dialah yang bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Mata Pangeran Ketiga menyipit, dan senyum perlahan muncul di bibirnya. Tetua Huo, lanjutkan. Tetua Huo menjawab dan melanjutkan, jika ibu kota terus berada dalam kekacauan, dan semakin banyak putra dan putri suci dari sekte dan keluarga besar yang terus gugur, semakin besar kekacauan, semakin banyak kejahatan yang akan dibebankan kepada Pangeran Chen. Pada saat itu, ketika Kaisar Chu menghukum Pangeran Chen, Yang Mulia hanya perlu melangkah maju dan mengambil alih keamanan ibu kota, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk menemukan pembunuhnya dan memberi mereka penjelasan. Sekte dan keluarga yang putra dan putri sucinya telah meninggal, melihat bahwa Yang Mulia menemukan binatang buas untuk mereka, pasti akan berterima kasih kepada Yang Mulia, dan bahkan mungkin diam-diam membantu Yang Mulia naik tahta. Senyum Pangeran Ketiga perlahan semakin dalam. Ia bisa mengikuti. Pangeran Ketiga mengerutkan kening lagi dan berkata, bagaimana mungkin putra dan putri suci dari keluarga dan sekte besar mati dengan begitu mudah? Terlebih lagi, putra dan putri suci itu semuanya dilindungi oleh para ahli di alam buah Dao Tai, dan beberapa sekte bahkan telah mengirimkan seniman bela diri di alam buah Dao Daluo untuk melindungi mereka. Seberapa sulitkah membunuh mereka? Dan membunuh mereka tepat di depan mata para ahli bela diri di alam buah Dao Tai dan buah Dao Daluo bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Tetua Huo tersenyum tipis dan berkata, kita akan menemukan kesempatan secara perlahan. Masih ada 2 tahun lagi sampai perayaan ulang tahun Kaisar Chu, pasti akan ada kesempatan. Pangeran Ketiga menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan tatapan licik, Tetua Huo, jika masalah ini berhasil, Pangeran Chen akan dihukum berat oleh Yang Mulia dan pasti akan kehilangan kedudukannya sebagai putra mahkota. Setelah perayaan ulang tahun, saya akan naik tahta dan menjadi kaisar. Pada saat itu, saya pasti akan menjadikan Tetua Huo sebagai guru saya dan menjadi guru kekaisarannya. Mendengar ini, wajah Tetua Huo berseri-seri gembira, dan dia bersujud di tanah, dengan tulus berterima kasih, terima kasih, Yang Mulia. Bab 5620 Divisi Zhaoxing. Pembawa pedang, Ibu Kota Kekaisaran, kediaman Pangeran Chen. Setelah beberapa kali minum dan makan, Pangeran Chen membubarkan para pelayan, musisi, dan penari, dan mendiskusikan urusan terkini Ibu Kota Kekaisaran dengan Lin Bai. Lin Bai bertanya dengan suara berat, aku telah mendengar beberapa hal tentang Pangeran ke-12 dari Ketua Sekte Cusi. Aku ingin tahu apakah Pangeran Chen telah menangani masalah di Siwe Qianzu dengan benar. Apakah anak Anumerta itu telah ditemukan? Masalah Pangeran ke-12 dianggap tabu di Kerajaan Chu. Lin Bai tentu saja tidak secara eksplisit menyatakan seberapa banyak yang dia ketahui, dia hanya bertanya apakah anak Anumerta itu telah ditemukan. Anak Anumerta itu tampaknya tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Pangeran Chen saat ini, tetapi jika Pangeran Ketiga menemukan kesempatan yang tepat untuk membawa anak itu keluar, itu pasti akan memberikan pukulan berat pada Pangeran Chen. Pangeran Chen menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya, berkata, ketika anak buahku tiba di Siwe Qianzu, anak Anumerta itu sudah dibawa pergi. Aku curiga, pasti seseorang dari pihak Pangeran Ketiga. Meskipun aku tidak tahu lokasi pastinya, dia pasti berada di ibu kota. Pangeran Ketiga sudah membawanya ke ibu kota. Pangeran Chen sangat merasakan bahwa setelah anak Anumerta itu dibawa pergi oleh anak buah Pangeran Ketiga, dia pasti telah membawanya ke ibu kota. Dia hanya tidak tahu di mana Pangeran Ketiga menyembunyikannya sekarang, atau bagaimana dia berencana untuk menggunakannya. Pangeran Chen berkata kepada Lin Bai, Saudara Lin, aku tahu bahwa Sekte Tianshui baru saja mengalami malapetaka besar dan saat ini sangat membutuhkan pembangunan kembali. Aku tidak ingin mengundangmu ke ibu kota dengan tergesa-gesa, tetapi situasinya di sana sangat genting. Aku sendiri tidak dapat menangani situasi di ibu kota.
Meskipun aku memiliki sekelompok pengikut setia di ibu kota 1000 tahun yang lalu, dan aku telah mengumpulkan mereka kembali baru-baru ini. Lanjutnya, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka akan tetap setia kepadaku setelah 1000 tahun? 1000 tahun yang lalu, Pangeran Chen adalah salah satu pangeran terkuat di ibu kota dan pesaing kuat untuk tahta. Pada saat itu, ia memiliki sekelompok pengikut setia. Misalnya, Zhou Wang, yang datang untuk menyambut Lin Bai dan yang lainnya, adalah salah satu dari mereka yang melayani Pangeran Chen 1000 tahun yang lalu. Namun, setelah insiden yang melibatkan Pangeran ke-12 1000 tahun yang lalu, Pangeran Chen terlibat dan diturunkan jabatannya dari ibu kota. Mereka yang telah melayaninya saat itu berpencar seperti daun tertiup angin. Meskipun Yang Mulia Pangeran Chen telah memanggil mantan bawahannya, 1000 tahun telah berlalu, dan dia tidak dapat memastikan berapa banyak yang tetap setia dan berapa banyak yang telah disuap oleh Pangeran ketiga dan menjadi mata-matanya. Yang Mulia, Pangeran Chen berkata, oleh karena itu, aku tidak punya pilihan selain meminta kalian untuk datang ke ibu kota untuk membantuku. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, para tetua sekte Tianshui telah keluar dari pengasingan, dan semua urusan sekte telah diserahkan kepada mereka. Saya tidak ada urusan lain di Laut Cermin Air. Jika memasuki ibu kota dapat membantu Yang Mulia, itu akan sangat baik. Apa yang Yang Mulia butuhkan dari saya? Tanya Lin Bai kepada Yang Mulia Pangeran Chen. Yang Mulia Pangeran Chen mengangkat dua jari dan berkata, dua hal. Petik 2. Pertama, bantu saya menemukan putra yang masih hidup dari Pangeran ke-12. Dia sangat penting bagi saya, dan saya harus melestarikan garis keturunan terakhir Pangeran ke-12 saya. Lin Bai mengangguk, sudah menduga bahwa permintaan Yang Mulia Pangeran Chen agar dia memasuki ibu kota adalah untuk menemukan garis keturunan Pangeran ke-12. Lagi pula, situasi Yang Mulia Pangeran Chen di ibu kota saat ini sangat genting. Dia tidak dapat pergi mencari garis keturunan Pangeran ke-12 secara pribadi. Jika tidak, Pangeran ketiga akan memanfaatkan ini sebagai alat tawar-menawar dan menyebabkan keributan lain. Yang Mulia Pangeran Chen melanjutkan, masalah kedua adalah membantu saya menjaga ketertiban di ibu kota. Saat ini, ibu kota adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang. Murid-murid dari sekte dan keluarga besar di seluruh alam iblis telah berkumpul di sini, termasuk beberapa anak manja dan putra serta putri suci yang sombong. Mereka terbiasa merajalela di sekte dan keluarga mereka sendiri, dan saya ragu mereka akan menahan diri di ibu kota ini. Lebih lanjut, perayaan ulang tahun Kaisar Chu adalah peristiwa besar yang terjadi sekali dalam 10.000 tahun di alam iblis. Banyak kultivator iblis dan anggota sekte pasti akan datang ke ibu kota. Kita harus waspada terhadap mereka yang memanfaatkan kekacauan dan menimbulkan masalah. Ini adalah tantangan kedua yang dihadapi Yang Mulia Pangeran Chen. Li Guxian telah menyebutkan masalah ini ketika Lin Bai pergi ke ibu kota, dan Lin Bai tahu bahwa pro dan kontranya sangat besar. Yang Mulia Pangeran Chen berkata, selama perayaan ulang tahun Kaisar Chu, pengadilan hukuman kekaisaran dan pasukan garnisun akan berada di bawah komando saya. Saudara Lin, aku akan mengatur agar kau menjadi pembawa pedang, pengadilan hukuman kekaisaran. Kau tidak perlu berpatroli di jalanan setiap hari seperti pasukan garnisun dan prajurit pengadilan hukuman kekaisaran. Kau hanya perlu menggunakan posisimu sebagai pembawa pedang untuk membantuku menangani beberapa masalah pelik di saat-saat penting. Gelar lengkap pembawa pedang pengadilan hukuman kekaisaran adalah utusan yang memegang pedang kaisar. Pedang kaisar merujuk pada Kaisar Chu. Utusan yang memegang pedang kaisar adalah utusan kekaisaran Kaisar Chu. Posisi ini tidak terlalu tinggi maupun rendah. Perannya di dalam pengadilan hukuman kekaisaran adalah untuk mengawasi para prajurit pengadilan hukuman kekaisaran, memastikan mereka tidak terlibat dalam favoritisme atau korupsi. Namun, biasanya hanya Kaisar Chu yang memiliki wewenang untuk mengirim pembawa pedang. Oleh karena itu, Yang Mulia Pangeran Chen perlu mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Kaisar Chu sebelum mengatur agar Lin Bai menjadi pembawa pedang. Hanya setelah persetujuan Kaisar Chu, Lin Bai dapat menjabat. Meskipun Qiao Mo, Qin Yao, tetua kedua, dan 9 tetua lainnya dari sekte Tianshui tidak menjadi pembawa pedang, mereka tetap diberi jubah milik divisi Zhaoxing atas pengaturan Pangeran Chen, yang akan mempermudah tindakan mereka di ibu kota. Lin Bai mengangguk berulang kali, pengaturan Pangeran Chen telah menyelamatkan kami dari banyak kesulitan, dan akan membuat tindakan kami di ibu kota jauh lebih mudah. Pangeran Chen mengangguk sedikit, namun, saya tetap tidak ingin Anda, pembawa pedang, untuk bertindak. Jika memang perlu bagi pembawa pedang untuk ikut campur, maka masalah ini pasti sangat serius. Perjamuan tidak berakhir hingga larut malam. Selama perjamuan, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya tetap diam, dengan tenang mendengarkan Lin Bai dan Pangeran Chen membahas situasi terkini di ibu kota. Pangeran Chen berkata,
Saudara Lin, Anda baru saja tiba di ibu kota dan pasti lelah karena perjalanan Anda. Istirahatlah dulu. Aku sudah mengatur tempat tinggal terpisah untukmu. Jika kau tidak nyaman di sana, kau bisa kembali ke istana sementara Sekte Tianshui di ibu kota. Aku sudah memerintahkannya untuk dibersihkan. Lin Bai membungkuk dan berterima kasih, kalau begitu mari kita kembali ke istana. Tidak jauh dari kediaman Pangeran Chen, dan sangat nyaman. Pangeran Chen mengangguk berulang kali dan berkata, Zhou Wang adalah kepala pelayan kediaman Pangeran Chen. Jika kakak Lin memiliki urusan mendesak dan aku tidak ada di kediaman, silakan pergi ke Zhou Wang. Dia orang yang dapat dipercaya. Lin Bai melirik lelaki tua yang berdiri di belakang Pangeran Chen. Pangeran Chen telah memecat semua orang kecuali lelaki tua ini, yang jelas menunjukkan kepercayaannya yang besar padanya. Zhou Wang membungkuk dan berkata, mohon, Menteri Lin Bai, berikan bimbinganmu di masa mendatang. Lin Bai tersenyum tipis, terima kasih atas bantuanmu, Tetua Zhou. Perjamuan berakhir. Para anggota Sekte Tianshui meninggalkan kediaman Pangeran Chen, menaiki kereta binatang naga biru, dan kembali ke istana sementara Sekte Tianshui di ibu kota.